Pertanyaan berikutnya datangnya dari Husain dari Malang yang bertanya, Habib, bagaimana pendapat antum tentang nikah mahram katanya Habib? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita seorang laki memberi harapan palsu kepada seorang wanita. Bisakah dia dikatakan orang yang baik katanya Habib? هذا حسين السؤال من حسين من مالان والذي يجيب حبيب حسين. عقد النظر وهو أن يعقد على امرأة لكي يدخل على أمها أو جدتها تبركا، قد عمله كثير من الصالحون، لكن الفقهاء لا يجوزون الشرط في ذلك في العقد. أثناء العقد أن يشرط أن تتزوجها فقط لكي تنظر إلى أمها، ولا يجوز لك تتمتع بها. إذا شرط هذا الشرط في العقد لم يصح العقد، لكنهم يعملون ذلك باتفاق قبل العقد. يتفقوا قبل العقد، يعني الزوج وأبو الزوجة يقولون أنت تستعقد على بنتنا لكي تدخل على أمها، ثم بعد ذلك تطلق، فالزوج مخير حينها، ولكن لا ينبغي ويعقد للنظر، وإن شاء طلق وإن شاء يبقيها في عصمته، وأكثر ما يكون ذلك يعقدون على البنات الصغار يعني لكي لا تكون هناك مشكلة. والأمر إذا كان في صلب العقد لا يصح، في شرط العقد لا يصح، لكن كان باتفاق بالعقد لا بأس به، ولا يخلو من ريبة ولا يخلو من تهمة كما ذكره بعض الفقهاء. Itu dinamakan nikah muhrim itu dalam Al-Arab dikenal dengan aqdun nazar. Aqdun nazar yaitu menikahi seorang perempuan dengan tujuan bukan untuk bersenang-senang berhubungan dengan perempuan itu, tapi karena ada tujuan lain. Contohnya untuk supaya si laki-laki ini muhrim dengan ibunya, atau laki-laki ini muhrim dengan neneknya, atau ibunya muhrim dengan dia. Dan ini dilakukan oleh para salihin, para ulama salihin, dan mereka udah tua. Si ulama ini tua, dinikahkan oleh seseorang dengan putrinya supaya istrinya, ibunya muhrim dengan si alim tersebut, mau salaman, mau duduk, mau ngambil berkah. Ini diperbolehkan, dan ini kita lihat dilakukan oleh orang-orang saleh, bahkan orang-orang yang terkenal sebagai aulia atau salihin melakukan hal ini. Tapi biasanya perempuan yang dinikahkan itu putrinya yang bayi, masih kecil, sehingga memang tujuannya untuk muhrim dengan ibunya atau dengan neneknya. Dan biasanya setelah nikah langsung ditalak, langsung dicerai si anak tersebut supaya selesai. Ala kulli hal, ini diperbolehkan, tapi tidak boleh diberi syarat, gitu loh. Syarat kalau sebelum akad nggak apa-apa. Saya nikahkan kamu dengan putri saya, tapi nanti cerai ya, supaya istri saya, ibu saya, nenek saya muhrim dengan Anda guru. Ini nggak apa-apa. Sebelum akad itu syarat. Tapi kalau syarat itu dibuat di dalam akad, saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan syarat kamu cerai, ini nggak boleh, ini nggak sah. Syarat di dalam akad tidak sah. Tapi kalau perjanjian di luar akad, itu nggak ada masalah. Apakah perjanjian itu harus dilakukan oleh si suami ini? Artinya setelah akad dia wajib mencerai? Lah, nggak wajib. Bebas sih dia mau mencerai seperti perjanjiannya, atau dia tidak mau mencerai karena udah istrinya. Tapi itu akan timbul masalah nantinya kan. Lebih bagus kalau memang perjanjiannya sebelum akad itu hanya untuk melihat, hanya untuk keberkahan, maka hendaknya dilakukan setelah akad diceraikan supaya selesai pembahasan. Fihi kisah, ada kisah semacam ini nih, para ulama kita dulu setelah melakukan pernikahan untuk muhrim, lupa nggak dicerai, nasid, mutalak, sampai si perempuan ini besar. Ketika perempuan ini besar mau menikah, ingat si bapaknya, putrinya dulu waktu kecil pernah dinikahkan untuk muhrim dengan guru fulan, seorang saleh.
wali min awliyaillah terkenal. Gala ketika diminta isi anak ini, sebentar. Saya mau tanya, Syekh itu udah dicerai belum dulu itu? Ditanya, Syekh, ketika dulu kita nikahkan Anda dengan putri saya, udah Anda cerai belum? Karena anak saya sekarang diminta orang. Gala belum anak cerai, kata si Syekh. Belum saya cerai. Loh terus gimana? Gala zaujati, dia istri anak. Dia istri anak. Istri anak ente mau nikahkan sama orang lain, Kevin. Apa istri anak? Ya istri anak. Ternyata si Syekh ini ingin lanjut sama si anak ini. Mau diapain? Artinya ini kisah terjadi semacam ini. Oleh karena itu jangan sampai hal-hal yang tidak diingini akan terjadi. Kalau memang semua ridha ya silahkan gitu loh. Ya khair. Untuk pertanyaan yang kedua, dibaca Ustaz. Nah, yang kedua, ketika seorang lelaki memberi harapan palsu kepada seorang wanita, bisakah dia dikatakan orang yang baik, Ustaz? Dari pertanyaannya Anda udah tahu, bisakah dia dikatakan orang baik? Ya bukan orang baik. Memberi harapan palsu, bohong. Udah nggak usah ditanyain lagi. Anda udah tahu jawabannya. Siapa yang apa itu namanya PHP apa? Playboy. Pemberi harapan palsu itu. Iya. PHP. Ayo, PHP orang baik. Bukan orang baik. Orang baik itu melakukan kebaikan tanpa memberikan harapan kepada dia. Faja'ahu bil khair. Itu orang baik. Kalau sudah dia ucapan kebaikan itu, pantang orang baik untuk mengingkari kebaikan itu. Harus dia lakukan. Orang baik itu tidak memberikan harapan kebaikan, langsung dia lakukan tanpa dia memberikan harapan. Tapi kalau dia sudah berjanji, maka pantang dia ingkari. Kalau sudah hanya PHP, memberi harapan palsu, enggak usah ditanya. Siapapun mengatakan itu bukan orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan dan insya Allah bentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula, lantai masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah, belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awwabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awwabin. Mudah-mudahan cepat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.